Kerja tiap hari, gaji naik dikit-dikit. Tapi kok ngumpulin 100 juta aja susah ya? Apalagi 1 miliar. Masalahnya bukan karena kita kurang pintar, tapi salah strategi dari awal buat ngejar 1 miliar pertama. Padahal kalau dihitung-hitung nih, ngumpulin 1 miliar pertama itu realistis. Masalahnya 90% orang jatuh di kesalahan yang sama, dan biasanya baru sadar pas umur udah kepala 5. Nah, di video ini kita bakal bongkar 5 cara paling realistis dan paling cerdas ngumpulin 1 miliar pertama. Bukan versi motivasi kosong ya, tapi bagian-bagian krusial yang bikin kebanyakan orang mentok seumur hidup. Kalau kamu lagi di usia produktif alias masih kerja dan gak mau nyesel 10-20 tahun lagi, tonton sampai habis video ini ya. Karena bisa jadi kamu lagi ngulang kesalahan yang sama tanpa disadari. Yang pertama, bukan hemat, tapi naikin penghasilan. Kebanyakan orang gagal dapetin 1 miliar pertama bukan karena boros, tapi karena penghasilannya nggak pernah naik signifikan. Coba jujur sama diri sendiri deh. Dari umur 20-an sampai masuk umur 30-an, yang berubah biasanya cuma umur, bukan penghasilan. Dan ini bahaya. Hemat itu penting, tapi bukan jawaban. Banyak orang bangga, masak sendiri, nggak ngopi, nggak nongkrong, hidup super hemat, super irit. Tapi penghasilannya segitu-segitu aja. Tabungannya naik, tapi nggak seberapa. Misalnya nih, kalau penghasilan kita 3 juta per bulan, nabung 50% sekalipun itu dapatnya 1,5 juta. Setahun 18 juta. Dan 10 tahun jadi 180 juta. Dengan nabung aja, bahkan sampai 10 tahun, nggak akan terkejar target 1 miliar pertama. Sekarang kita bayangin jika penghasilan naik. Misalnya penghasilan naik jadi 15 juta rupiah. Nabungnya kalau bisa 50% itu bagus, apalagi lebih. Anggaplah dengan gaji 15 juta rupiah bisa nabung 10 juta rupiah per bulan. Dalam setahun udah bisa terkumpul 120 juta rupiah. Dan dalam 10 tahun udah dapat 1,2 miliar rupiah. Belum termasuk penghasilan dari side income atau bisnis sampingan, bonus dari kantor, aset yang berkembang. Tentu nggak perlu nunggu 10 tahun untuk bisa mencapai target 1 miliar pertama. Makanya orang yang udah mulai serius dari umur 20-an atau 30-an biasanya udah kelihatan hasilnya di usia 40-an atau 50-an. Bukan karena mereka super irit atau hemat mati-matian, tapi karena income atau penghasilannya naik terus. Nah, pertanyaan berikutnya adalah cara realistis naikin penghasilan itu gimana? Ini nih ada beberapa hal yang bisa dilakukan buat naikin penghasilan. Yang pertama, naikin skill yang dibayar mahal. Skill digital, sales and marketing, komunikasi, problem solving, dan sebagainya. Yang kedua, pastikan punya side income dulu. Jangan sok mau resign tapi belum punya pegangan. Target awal tambahin 2-5 juta per bulan dari usaha sampingan. Yang ketiga, uang tambahan jangan langsung buat gaya hidup. Puter lagi biar penghasilan naik lagi. Nah, begitu kita ngerasain uang datang dari 2 arah atau beberapa arah, cara mikir kita bakalan jauh beda. Dan di situ, target 1 miliar pertama bakalan mulai terasa masuk akal. Kita lanjut ya ke cara yang kedua untuk dapetin 1 miliar pertama, yaitu jangan tunggu siap, tapi mulai dulu. Gue mau bilang satu hal yang mungkin agak nyentil. Nggak ada orang yang benar-benar siap buat ngejar 1 miliar pertama. Kalau kamu nunggu siap dulu, nunggu skill jago, nunggu modal gede, nunggu kondisi aman, percaya deh, kamu bakal nunggu lama banget. Dan kebanyakan orang baru sadar ini pas usia 30-an ke atas. Coba lihat sekitar deh. Banyak orang yang di umur 20-an niatnya besar, motivasinya tinggi, tapi aksinya nol. Mikirnya, aku pasti bisa dapat 1 miliar pertama sebelum 40, tapi nggak pernah mulai-mulai. Padahal yang bikin beda di dunia nyata itu bukan yang paling rapi persiapannya, tapi yang paling mulai duluan. Orang-orang yang akhirnya dapat 1 miliar pertama itu bukan orang yang dari awal jago. Mereka justru mulai dari bingung, salah langkah, hasil kecil, kadang rugi. Tapi satu hal yang sama, mereka mulai lebih dulu. Dan ini realita pahitnya. Kalau kamu baru berani mulai serius di umur 40-an atau usia 50-an, waktu kamu buat nyoba atau salah udah mahal. Beda ceritanya kalau kamu mulai dari umur 20-an atau awal usia 30-an. Salah bisa ulang, gagal masih ada waktu. Makanya dalam urusan cara dapat 1 miliar pertama, waktu itu aset paling mahal, bukan modal. Coba jawab pertanyaan simpel ini. Lebih nyesel mana?
Mulai sekarang tapi belum sempurna, atau nunggu sempurna tapi telat mulai? Jawabannya biasanya baru kerasa 10 tahun kemudian. Mulai sekarang nggak harus langsung gede, mulai kecil, pelan, tapi jalan. Karena cara mendapatkan uang dengan cepat yang realistis itu hampir selalu dimulai dari langkah yang kelihatan sepele. Yang nunggu siap biasanya cuma dapat satu hal, penyesalan karena telat mulai. Next, kita lanjut ya ke cara yang ketiga untuk dapetin 1 miliar pertama, yaitu target harus dipecah. Jangan takut melihat angka besar. Kita mulai dengan satu fakta simpel. Bukan angka 1 miliar yang bikin orang gagal, tapi cara ngelihat angkanya. Banyak orang langsung minder pas denger 1 miliar pertama. Kebayangnya gede, berat, mustahil. Akhirnya nggak mulai sama sekali. Padahal orang yang berhasil menerapkan cara dapat 1 miliar pertama itu bukan yang berani nekat, tapi yang pinter memecah target. Coba kita bikin hitungan yang masuk akal ya. 1 miliar itu kelihatan serem karena kita ngelihatnya sekaligus. Sekarang coba kita pecah. Kalau targetnya 15 tahun, misalnya dari umur 25 ke umur 40. Jadi 15 tahun itu kan sama dengan 180 bulan. Terus 1 miliar dibagi 180 bulan sama dengan 5,6 juta per bulan. Jadi, untuk mencapai 1 miliar pertama selama 15 tahun, kita perlu nabung sekitar 5,6 juta rupiah per bulan. Coba kita pakai hitungan yang lain ya. Misalnya kalau kita umur 20-an mulai ngumpulin uang, kita kan punya waktu 20 tahun buat sampai di usia 40. Dan hitung-hitungannya jadi kayak gini, 20 tahun sama dengan 240 bulan. 1 miliar dibagi 240 bulan sama dengan 4,2 juta per bulan. Jadi untuk mencapai 1 miliar pertama selama 20 tahun, kita perlu nabung sekitar 4,2 juta rupiah per bulan. Dari kedua hitung-hitungan ini, angkanya terlihat turun. Dari 5 jutaan jadi 4 jutaan. Terlihat lebih manusiawi kan? Nah, kalau angka ini masih nggak manusiawi, ya tinggal kita pecah aja sesuai target waktu yang kita punya. Makanya orang di usia 40-an atau 50-an yang kelihatan lebih tenang secara finansial, itu biasanya karena dari awal mereka nggak alergi atau nggak takut sama angka besar. Masalahnya, kebanyakan orang nggak pernah duduk sebentar buat ngitung. Mereka cuma bilang, 1 miliar mah mustahil. Padahal yang mustahil itu ngejar sesuatu tanpa angka yang jelas. Target besar tanpa dipecah jadi angka-angka kecil itu cuma jadi mimpi. Tapi, target besar yang dipecah jadi angka-angka kecil itu jadi rencana. Makanya kalau serius pengen 1 miliar pertama sebelum umur 40 atau 50, nggak panik di usia 30-an, punya arah hidup yang jelas, kita harus berani melihat angka besar dan memecahnya menjadi langkah-langkah kecil. Jadi, dalam urusan cara mendapatkan uang dengan cepat yang realistis, orang yang tahu target nabung setiap bulan jauh lebih realistis dibanding orang yang cuma ngomong pengen kaya. Next, kita lanjut ya ke cara yang keempat untuk dapetin 1 miliar pertama, yaitu jangan nabung aja, tapi kumpulin aset. Coba jawab pertanyaan ini deh. Kalau kamu berhenti kerja 6 bulan, uang kamu masih nambah atau malah habis? Di situ bedanya nabung sama punya aset. Kebanyakan orang merasa aman karena tabungannya naik. Padahal faktanya, tabungan itu diam, nggak kerja, nggak berkembang signifikan. Makanya banyak orang yang dari umur 20-an sampai usia 30-an, gajinya naik, tabungan ada, tapi pas dicek, asetnya minim. Dan ini bahaya kalau target kamu mendapatkan 1 miliar pertama. Kenapa nabung doang nggak cukup? Nabung itu penting buat safety, buat keamanan. Tapi kalau cuma nabung, kamu cuma nahan bocor, bukan ngebangun mesin uang. Coba kita pakai hitung-hitungan sederhana ya. Kamu nabung 3 juta rupiah per bulan. Dalam setahun, itu menjadi 36 juta rupiah. Dan dalam 10 tahun, menjadi 360 juta rupiah. Masalahnya, uang itu nggak nambah sendiri. Bandingin kalau sebagian uang itu kamu alihin ke aset seperti skill yang bisa naikin income, bisnis kecil yang diputer, investasi jangka panjang kayak emas, saham, obligasi, properti, dan sebagainya, terus aset digital seperti konten, website, brand. Nah, disinilah orang di usia 30-an atau umur 40-an yang udah punya aset bakal kelihatan beda.
Bukan karena gajinya paling gede, tapi karena asetnya mulai bekerja. Orang yang berhasil dapetin 1 miliar pertama biasanya punya satu kesamaan, yaitu uangnya nggak cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Dan ini sering banget baru disadari pas umur 50-an atau usia 60-an. Ketika waktu udah makin sempit dan kesempatan semakin sedikit. Intinya simpel, kalau kamu masih di umur 20-an, fokus kamu harus kumpulin aset dulu, bukan gaya hidup. Dan kalau kamu di usia 30-an, mulai tanya, aset gua udah kerja belum? Karena dalam urusan cara mendapatkan uang dengan cepat yang realistis, yang bikin lompatan jadi lebih tinggi itu bukan karena nabung aja, tapi punya aset yang berkembang. Ingat hal ini ya, tabungan bikin kamu tenang hari ini. Aset bikin kamu aman di masa depan. Yuk kita bahas cara yang kelima sebagai cara yang terakhir, yaitu jangan keburu ambil cicilan besar. Banyak orang gagal dapetin 1 miliar pertama bukan karena kurang penghasilan, tapi karena hidupnya keburu dikunci. Dikunci sama apa? Ya sama cicilan besar, mobil, rumah, motor, HP keluaran terbaru, liburan ke luar negeri, lifestyle, semuanya kelihatan normal. Tapi efeknya, keuangan kamu bakalan lambat banget geraknya. Misalnya gini, anggaplah saat ini kamu di umur 30-an atau usia 40-an. Dan gaji udah naik tuh, jadi 12 juta rupiah per bulan. Dan kamu sudah ambil beberapa cicilan. Misalnya kayak cicilan mobil 3 juta rupiah, cicilan rumah atau KPR 4,5 juta, terus cicilan lain-lain anggaplah 1 juta rupiah. Jadi kalau dihitung-hitung nih, total cicilannya menjadi 8,5 juta rupiah per bulan. Coba kita hitung-hitung ya. 12 juta rupiah itu adalah gaji, dikurangi 8,5 juta rupiah itu cicilan, sama dengan 3,5 juta. Artinya apa? Artinya sisanya lagi 3,5 juta rupiah buat hidup, nabung, dan investasi. Nah, dengan kondisi kayak gini, mau nerapin cara dapat 1 miliar pertama? Jujur aja, napasnya bakalan pendek. Karena setiap bulan uang kamu habis buat menutup komitmen masa lalu, bukan buat bangun aset di masa depan. Makanya banyak orang kelihatan mapan di usia 40-an, tapi mulai panik pas masuk umur 50-an atau 60-an. Gajinya naik, tapi semua kenaikan itu langsung disedot cicilan. Dan ini bikin kamu susah ambil peluang, takut pindah arah, dan sulit menerapkan cara dapat 1 miliar pertama dengan cepat dan realistis. Masalahnya bukan di cicilan ya, tapi timing alias waktu yang kurang tepat saat ambil cicilan. Cicilan itu bukan musuh. Masalahnya adalah keburu ambil cicilan besar sebelum aset kebentuk. Orang yang pintar strategi finansial biasanya nanya kayak gini sebelum ambil cicilan besar. Cicilan ini bikin penghasilan gua naik atau cuman bikin gaya hidup gua kelihatan naik dan penghasilan gua tergerus? Kalau jawabannya cuman gaya hidup, hati-hati, itu rem halus yang bikin kita susah kaya. Intinya simple, kalau kamu masih di umur 20-an, fleksibilitas itu aset yang mahal. Kalau kamu di usia 30-an atau 40-an, jangan sampai sebagian besar penghasilan kamu habis buat bayar cicilan. Karena dalam perjalanan untuk dapat 1 miliar pertama, yang paling cepat sampai itu bukan yang paling bergaya, tapi yang finansialnya paling bebas bergerak. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.